Rekan-rekan sekalian, dalam perkuliahan mekanika rekayasa statis tak tentu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas slope deflection method. Ya. Nah, metode ini pertama kali diperkenalkan oleh George Maney pada tahun 1915, digunakan untuk menganalisis balok dan juga portal tak tentu. Ya. Metode ini pada dasarnya hanya mempertimbangkan deformasi lentur pada struktur ketika suatu balok continuous atau sebuah portal itu dikenakan suatu beban eksternal, maka gaya dalam momen itu pada umumnya akan terbentuk pada ujung-ujung daripada masing-masing batang tersebut. Ya. Misalkan kita memiliki balok kontinu seperti diilustrasikan pada gambar berikut ya. Kemudian kita tinjau salah satu member saja, titik A dan titik B kita sebut sebagai member AB, maka pada ujung A akan timbul reaksi atau gaya dalam yang kita sebut sebagai momen AB dan juga gaya geser yang kita sebut sebagai SAB ya. Di satu ujung yang lain, maka akan timbul pula gaya dalam momen yang kita sebut sebagai momen BA dan juga gaya geser yang kita sebut sebagai SBA. Ya. Nah, metode slope deflection ini eh, mengkorelasikan antara gaya-gaya dalam momen tadi terhadap rotasi dan juga displacement dan tentu saja juga akan dikorelasikan terhadap beban luar yang terjadi. Ya, rumusan daripada metode slope deflection itu bisa kita ilustrasikan formula berikut ya. Jadi ini adalah MAP, kemudian ada MBA. Ya, formula ini kita turunkan dengan kaidah seperti pada rumusan umum berikut ya. Jadi kita sebut di sini ada MNF, N itu maksudnya adalah near ya, F itu maksudnya adalah far ya. Jadi kalau tadi kita sampaikan kita tinjau segmen AB ini ya, segmen AB, maka akan bekerja momen ya pada titik A ya, ini adalah near-nya. Kemudian B-nya itu adalah far-nya. Maka kita sebut sebagai momen AB ya. Kemudian pada ujung satunya lagi ya, di sini eh, momen ini terjadi pada titik B ya, maka B ini adalah near-nya gitu ya. Kemudian titik terjauhnya adalah A pada member ini. Ya, ini adalah far-nya. Sehingga momen ini kita sebut sebagai MBA ya. Begitu juga ketika kita menyebut kayak dalam geser, misalkan di sini kita sebut sebagai SAB mengikuti ketentuan tadi, gitu juga dengan SBA ini gaya geser yang bekerja pada titik B yang berjauhan terhadap titik A. Rumusan untuk menghitung besarnya momen AB dan momen BA itu diilustrasikan dengan rumusan berikut ya. Jadi E itu adalah modulus elastisitas ya, ini adalah modulus elastisitas. Kemudian I itu adalah momen inersia penampang gitu ya. L adalah eh, panjang membernya ya, panjang member ya atau segmen balok yang kita tinjau. Kemudian ada theta A dan juga ada theta B. Nah, kalau misalkan segmen balok AB ini kita bebani dengan beban rata, misalkan di sini ada beban rata W begitu ya, dan juga beban terpusat P begitu ya, maka akan timbul deformasi ya, deformasi struktur yang kita sebut sebagai elastic curve. Nah, selain bekerja beban luar tadi, ternyata juga pada segmen AB ini juga bekerja penurunan fondasi atau penurunan peletakan yang nilainya berbeda antara A, titik A, dan titik B. Ya. Sehingga elastic curve-nya itu akan jadi seperti ini. Ya. Kemudian yang kita sebut sebagai theta A itu adalah sudut yang dibentuk antara proyeksi horizontal ini ya terhadap garis singgung di titik A. Ini adalah garis singgung di titik A. Maka theta A adalah ini. Ya. Begitu juga dengan
theta B ya. Theta B itu merupakan sudut yang dibentuk terhadap ini proyeksi horizontal terhadap garis singgung di titik B. Ini adalah theta B ya. Kemudian akibat perbedaan penurunan di dua tumpuan ya, titik A dan titik B, maka akan terjadi perbedaan elevasi daripada tumpuan tersebut. Jadi di sini ada A aksen, di sini adalah B aksen. Jika kita membuat garis imajiner ya yang menghubungkan antara titik A aksen ke B aksen ya. Kemudian kita buat juga proyeksi horizontalnya ya seperti ini. Maka sudut yang dibentuk dari proyeksi horizontal terhadap garis yang menghubungkan antara titik A aksen dan B aksen yaitu setelah berdeformasi ya, deformasi dan juga mengalami penurunan fondasi itu kita sebut sebagai sudut psi ya. Begitu juga dengan ini ya. Jadi sudut yang dibentuk dari proyeksi horizontal terhadap garis yang menghubungkan dua titik tumpuan setelah berdeformasi yaitu aksen dan B aksen kita sebut sebagai psi ya. Jadi nilai psi ini kita ambil asumsi bahwa nilai sudutnya itu kecil, maka tangan psi itu mendekati psi itu sendiri. Ya, kalau tangan sama dengan ini Anda lihat ya sama dengan delta, jadi hadapan dibagi dengan alasnya. Alasnya adalah L. Jadi delta per L. Oke. Nah, kemudian ini ada penjelasan terkait dengan theta A, theta B, dan psi. Kemudian rumusan ini juga memperhitungkan fixed end moment ya, yaitu ada fixed end moment AB. Kemudian untuk momen BA itu ada fixed end moment BA. Ya, nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Ya, kemudian untuk member yang memiliki satu ujung hinge atau sendi, misalkan seperti ini. Di satu ujungnya adalah rigid, gitu ya. Satu ujungnya adalah sendi. Maka rigid and hinge, ya. Jadi yang rigid dan yang hinge, ya. Nah, momen RH, jadi RH itu pasti rigidnya di sini ya. Momen RH, ini adalah momen RH, dapat kita hitung menggunakan rumusan berikut ya. Kemudian momen HR ini adalah hinge-nya ya, maka kita sebut sebagai momen HR ya. Ini karena ini sendi ya, maka MHR ini sama dengan nilainya sama dengan 0. Kemudian theta H ya, theta Hinks-nya itu Anda bisa hitung menggunakan rumusan berikut. Kemudian ada perjanjian tanda bahwa eh, momen dan rotasi itu bernilai positif jika dia berlawanan terhadap jarum jam. Ya, kemudian ini adalah fixed end momennya. Ya, jadi Anda bisa menggunakan tabel berikut ya untuk menentukan fixed end moment. Ya, misalkan kita memiliki eh, member seperti ini ya, yang kedua ujungnya kita jepit karena ini adalah fixed end moment. Ya, kemudian diberikan beban luar sebesar P. Ya, maka momen ujungnya pada kedua ujung ini akan bekerja akan timbul momen ya pada sebelah kiri akan timbul momen sebesar PL per 8 kemudian akan timbul juga reaksi ini reaksi geser ya ini gesernya kalau ini P berarti ini P per 2 ya ini juga akan timbul P per 2 karena dia pas di tengah ya kemudian ini pada ujung satunya juga akan timbul momen sebesar PL per 8. Begitu juga jika Anda tinjau kondisi pembebanan yang lain ya. Misalkan di sini ada beban rata. Akibat beban rata maka akan timbul pada ujung kiri itu momen ujung sebesar WL kuadrat per 12 ya. Kemudian ini akan timbul juga reaksi vertikal atau geser sebesar WL per 2 tentu saja karena ini simetris ya. Ini juga WL per 2. Kemudian momen pada ujung kanan itu sebesar WL kuadrat per 12. Ya.
Tadi kita sampaikan ya, jadi momen itu bernilai positif ya, bernilai positif jika dia berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga akan bernilai negatif jika dia searah dengan jarum jam. Oke, kemudian kita ambil suatu contoh ya. Jadi misalkan kita memiliki suatu balok kontinu seperti ini ya, dari titik A sampai dengan titik B begitu ya. Kemudian kita bagi menjadi beberapa segmen balok, ya misalkan segmen balok AB, segmen balok BC, dan segmen balok CD ya. Akibat beban yang terjadi, maka akan timbul rotasi ya. Pada titik B ini akan timbul rotasi yang kita sebut sebagai theta B. Kemudian pada titik C itu akan timbul rotasi yang kita sebut sebagai theta C. Ya. Kemudian pada kedua ujung ini, karena titik A dan titik D itu terjepit, maka rotasinya jadi theta A di sini sama dengan 0 dan juga theta D ini sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, kemudian kita pecah menjadi tiga segmen, ya. Jadi ada segmen AB, BC, dan CD. Ya, segmen AB itu bekerja beban luar merata sebesar 22 kN per meter. Ya, kemudian tadi kita sampaikan ya, pada analisis ini akan kita gunakan fixed end moment, ya. Jadi kalau pada balok continuous, kemudian kita tinjau satu segmen, maka akan bekerja eh, gaya-gaya ujung ya meliputi eh, momen dan juga geser. Ya, tentu saja tadi kita sudah sampaikan ya kalau di sini di titik A maka momennya kita sebut sebagai momen AB ya. A ini adalah near-nya, B ini adalah far-nya. Oke. Kemudian ada timbul juga gaya geser atau reaksi vertikal ini yang kita sebut menyesuaikan terminologi ini ya. Jadi ada S, B juga. Kemudian pada ujung kanan maka akan timbul momen yang kita sebut sebagai momen BA ya, karena B ini adalah near-nya ini di titik B ya. Kemudian ini jauh terhadap titik A ya, ini adalah far-nya. Oke. Kemudian bekerja juga geser di sini sebesar SBA. Oke. Nah, begitu juga dengan segmen BC. Segmen BC ini akibat beban yang bekerja, yang kebetulan adalah beban terpusat di tengah bentangnya sebesar 135 kN, maka akan timbul juga momen yang kita sebut di sini karena ini di titik B ya, disebut sebagai momen BC. Ya, ini adalah near-nya, ini adalah far-nya. Kemudian timbul juga reaksi vertikal atau gaya geser yang kita sebut, ya kita sesuaikan dengan penamaan ini SPC. Kemudian pada ujung satunya, ya itu akan timbul momen yang kita sebut sebagai momen MCB. Jadi ini karena di titik C ya, linearnya titik C, kemudian ini jauh terhadap titik B, maka ini adalah far-nya MCB. Kemudian ini kita sesuaikan dengan eh, penamaan daripada momen ini, maka gaya geser atau reaksi vertikal ini kita sebut sebagai SCP juga. Oke, begitu juga dengan eh, member CD. Ya, pada member CD ini akan bekerja momen, ya karena ini titik C, maka momennya kita sebut sebagai momen CD. Jadi ini adalah near-nya, ini adalah far-nya. Kemudian timbul juga reaksi vertikal atau gaya geser yaitu SCD. Ya. Kemudian pada sisi satunya lagi akan timbul MDC karena ini di titik D ya, berjauhan terhadap titik C maka kita sebut sebagai MDC. Ya. Kemudian timbul juga reaksi vertikal atau geser yang kita sebut sebagai SDC. Oke. Nah, kemudian tadi adalah masing-masing member kita tinjau ya. Kemudian keseimbangan itu akan bekerja pada eh, join atau titik pertemuannya. Yang di sini adalah join titik pertemuannya yaitu titik B ya. Ini adalah join pertemuan titik C. Ya. Jadi kalau tadi ada reaksi yang kita sebut sebagai SPA, maka untuk keseimbangan ini, maka kita perlu tinjau SPA ini sebagai
seolah-olah sebagai beban. Jadi ini adalah SPA. Kemudian ini juga ada reaksi SPC ya. Di titik join ini karena berlaku keseimbangan, maka ini gaya ke atas akan menjadi gaya ke bawah pada join ini, yaitu SPC. Nah, SPA plus SPC karena masing-masing itu ke bawah, maka reaksi totalnya nanti akan menjadi SP. Ya, jadi reaksi totalnya itu menjadi SP. Ya. Kemudian momen PA, karena ini bekerja momen PA ya. Kalau momen PA di sini itu dia berlawan dengan arah jarum jam, maka momen PA di join harus sebaliknya ya, biar agar seimbang. Ya, momen PA di sini saat berlawan dengan arah jarum jam, maka momen PA di sini searah dengan jarum jam. Begitu juga dengan ini, momen BC di sini dia berlawan dengan arah jarum jam, maka momen BC di join ini dia searah dengan jarum jam. Oke. Nah, momen BA plus momen BC itu harus sama dengan 0 ya pada join ini. Begitu juga pada titik C ya. Pada titik C ini ada reaksi vertikal yang kita sebut sebagai SCP, maka di join ini yang ini karena SCP ini ke atas, maka ini menjadi seolah-olah menjadi beban ke bawah ya pada join SCP. Ini juga ada SCD ke atas, ini menjadi SCD yang ke bawah. Totalnya SCP plus SCD kita sebut sebagai SC saja, SC total. Ya, kemudian berlaku juga bahwa momen CP ya, momen CP ini dia berlawan dengan arah jarum jam di member ini, maka di join dia menjadi searah dengan jarum jam agar seimbang. Kemudian ini juga MCD dia berlawan dengan arah jarum jam di member CD ini, kemudian di join dia harus berlawanan arah yaitu searah dengan jarum jam di sini. Maka momen CB plus momen CD itu harus sama dengan 0. Ya, karena ini persamaan keseimbangan harus berlaku pada titik B dan titik C ini. Oke. Pada balok ini ada beban merata dan juga beban terpusat ya. Ini adalah 22 kN per meter, ada beban terpusat 135 kN ya. Pada member DD itu tidak bekerja beban sama sekali ya. Kemudian kita asumsikan dalam contoh soal ini bahwa penampangnya adalah prismatis yaitu EI-nya konstan di mana nilai E-nya dan I-nya ditentukan. E-nya adalah 200 gigapascal dan I-nya adalah sekian ya. Oke, tadi kita sampaikan bahwa prinsip keseimbangan itu harus bekerja pada join pertemuan antara member-member yang ada ya. Di join B itu momen PA plus momen PC harus sama dengan 0. Kemudian di join C itu momen CB plus momen CD harus sama dengan 0 ya. Baik, kita coba jelaskan lebih lanjut ya. Kita mulai dari member yang paling kiri yaitu member AB ya. Pada member AB seperti ini ya. Rekan-rekan sekalian bekerja beban merata. Kemudian akibat beban rata ini ya, maka akan timbul gaya gaya reaksi pada ujung-ujung batang ini ya. Kita lihat pada tabel yang tadi kita sudah sampaikan ya. Jadi kalau kita berikan beban merata W seperti ini sepanjang bentang baloknya ini, maka akan timbul gaya dalam momen sebesar ml kuadrat per 12 ya. Karena ini adalah titik A ya, titik A, kemudian ini titik B, maka kita sebut sebagai ini adalah F fixed end moment A B ya. Maka satunya lagi akan menjadi fixed end moment B A ya, karena titik B berjauhan terhadap titik A ya. Oke. Kemudian juga bekerja juga reaksi vertikal tentu saja kalau ini beban rata, begitu ya, ini WL per 2 ya, ini juga ada WL per 2 itu. Oke. Kemudian kita sampaikan ya, karena ini berlawan dengan arah jarum jam, maka ini positif ya, ini adalah positif. Kemudian karena ini searah dengan jarum jam, maka tandanya adalah negatif, maka ini adalah negatif untuk fixed end moment BA ya.
Begitu juga dengan yang member BC. Member BC ini hanya bekerja beban terpusat ya, besar 135 kilonewton. Kemudian kita lihat tabel fix and momennya. Jika bekerja beban P misalkan kebetulan tepat di tengah bentang, maka akan timbul momen sebesar PL per 8. Ini adalah momen fix and momennya BC. Ya, ini sebesar ini ya. Ini bernilai positif karena dia berlawanan arah jarum jam. Kemudian bekerja geser. Nah, kalau ini pasti tengah bentang simetris, maka ini paper 2 kita sebut paper 2. Nah, kemudian pada ujung satunya lagi, ya ini ada geser paper 2 juga. Kemudian ada momen yang kita sebut sebagai fixed end moment. Ini adalah CB ya, titik C yang berjauhan terhadap titik B. Ya, ini karena dia searah dengan jarum jam, maka negatif. Ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa masukkan setelah kita mengidentifikasi tadi ya beberapa parameter yang ada, termasuk di sini adalah fix and momennya. Jadi kita bisa menggunakan rumusan ini untuk menentukan momen AB-nya. Ya, momen AB sama dengan 2I per L, I-nya diketahui, L-nya juga diketahui ya. Kemudian 2 theta A. Theta A ini karena ini ujungnya adalah tadi adalah kejepit ya. Kita lihat lagi soal sebelumnya ya. Ini ya. Jadi titik A-nya ini adalah kejepit, maka theta A-nya sama dengan 0 ya. Jadi theta A-nya sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah theta A sama dengan 0. Oke. Kemudian theta B tidak sama dengan 0 ya. Kemudian ada faktor psi di sini. Psi ini karena tidak ada penurunan pondasi, maka nilai psi ini sama dengan 0 ya. Oke, nah kemudian ada fix and moment tadi karena ini moment AB, maka ini adalah fix and moment AB ya sebesar ini ya. Ini masuk ke sini 60. Maka Anda akan dapatkan persamaannya seperti ini. Oke. Nah, kemudian Anda bisa kerjakan juga untuk momen PA-nya ya. Momen PA tadi kita sampaikan ya 2I per 6 ya. 6 adalah panjang daripada batangnya. Kemudian dikalikan dengan 2 theta B sekali lagi tidak 0. Kemudian plus theta A, ini theta A ya, theta A sama dengan 0. Tadi kita sampaikan dia terjepit, maka theta A sama dengan 0. Kemudian dikurangi psi ya, psi-nya sama dengan 0 karena tidak ada penurunan pondasi. Ya, maka Anda dapatkan momen PA rumusannya ya seperti ini. Ya. Begitu juga dengan momen PC ya, ini adalah momen PC, kemudian momen CB gitu ya, momen kemudian ada momen CD, ada momen DC ya. Kita lihat di momen eh, CD dan momen DC. Kita lihat di sini pada ujung sini juga terjepit ya, maka theta di D sama dengan 0 ya, theta di D sama dengan 0. Maka ini akan menjadi lebih sederhana di ujung sini dan di ujung sini karena tetanya sama dengan 0 dan PC-nya itu juga sama dengan 0 ya. Oke. Kita aplikasikan kesamaan keseimbangan pada join ya. Jadi pada join B itu berlaku keseimbangan momen BA plus momen BC itu harus sama dengan 0. Kemudian di titik C nanti momen CB plus momen CD itu harus sama dengan 0 ya. Jadi kita punya persamaan ya, ada momen BA tadi kita sudah turunkan, momen BC juga sudah kita turunkan, maka kita bisa eh, tambahkan ini sama dengan 0 begitu ya, maka persamaannya akan menjadi lebih sederhana menjadi seperti ini. Oke. Oke. Nah, begitu juga dengan momen CB plus momen CD ya. Momen CB plus momen CD maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Di dua persamaan ini ya, ya ini kita punya dua persamaan simultan ya. Kemudian di sini ada variabel theta p, ini theta b, ini theta c dan theta c. Ini bisa kita kurangkan atau kita tambahkan atau kita eliminasi sehingga kita bisa mendapatkan nilai EI theta p dan EI theta c. Dan juga kalau kita tahu nilai EI-nya, maka kita bisa tentukan theta b dan theta c. Ya, nilai theta b dan nilai
theta C. Ya. Oke, nah kalau nilai theta B dan nilai theta C itu diketahui, ya, tadi kita sampaikan ya theta A itu kan karena jepit itu 0 ya, theta B juga 0 gitu ya. Maka kita bisa masukkan nilai theta ini ke persamaan momen tadi yang kita sudah turunkan, maka kita bisa mendapatkan momen AB, momen BA, momen BC, momen CD, momen CD, dan momen DC. Ya, sekali lagi bahwa momen itu bernilai positif jika dia berlawanan dengan arah jarum jam dan bernilai negatif jika dia searah dengan jarum jam. Oke. Nah, kemudian karena momen sudah kita dapatkan, maka kita bisa melakukan penentuan gaya geser yang bekerja. Ya, misalkan kita tinjau di segmen AB ini ya. Segmen AB ini kemudian kita ambil keseimbangan di titik B, ya, sini titik B. Ambil sigma momen di B sama dengan 0, kemudian kita asumsikan jika dia berlawanan dengan arah jarum jam itu positif, maka kita lihat di sini ya. Tadi momen AB dan momen BA diketahui ya. Tapi reaksi A di reaksi B vertikal itu tidak kita ketahui. Ya. Nah, ini kita bisa dapatkan dengan menyelesaikan persamaan keseimbangan di titik B misalkan. Nah, terhadap titik B, maka reaksi ini vertikal ini tidak akan mengakibatkan momen terhadap titik B. Yang mengakibatkan momen terhadap titik B itu adalah reaksi vertikal ini, ya, dan juga beban merata ini. Ya, tentu saja momen ini juga harus kita perhitungkan momen AB dan momen BA. Oke. Nah, kita ambil sigma momen B sama dengan 0, maka momen AB-nya ini adalah momen AB ya, sama dengan 51,34. Dia bernilai positif, berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian kita ambil S ini adalah SAB ya, SAB, reaksi vertikalnya SAB. Kalau dia searah dengan jarum jam, maka ini negatif ya. Negatif SAB kalikan 6, ini adalah jaraknya adalah 6, gitu ya. Kemudian plus, ya, ini beban merata ini akan membuat momen dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka ini positif ya. Besar 22 kalikan dengan 6, panjangnya kalikan dengan jarak terhadap titik B, ini adalah 3. Ini adalah 3. Ya, dikurangi dengan momen ini, momen BA. Momen BA ini dia bernilai negatif ya, minus 95,75, sehingga Anda bisa dapatkan nilai SAB itu berapa ya. Kemudian kalau SAB itu diketahui ya, kemudian beban yang bekerja diketahui, maka Anda bisa dapatkan reaksi di titik satunya, titik B yang kita sebut sebagai SBA. Jadi ini adalah SAB dikurangi dengan bebannya ini ya, beban dikalikan dengan panjangnya, jadi W kali L plus SH, SBA. SBA itu adalah di sini SBA, reaksi yang kita cari sama dengan 0, maka SBA Anda bisa dapatkan ini. Begitu juga dengan member yang lainnya, member BC dan member CD ya. Misalkan member BC kita ambil sigma momen DC sama dengan 0 ya. Momen DC sama dengan 0, kemudian tadi sudah kita dapatkan nilai momen BC dan juga nilai CB-nya ya. Momen BC-nya sebesar ini, momen CB-nya sebesar ini ya. Kemudian kita selesaikan ya, misalkan kita ambil sigma momen DC sama dengan 0 dan ambil asumsi positif itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka momen di sini bernilai positif MPC ya. Ini adalah MPC. Kemudian dikurangi ini adalah reaksi vertikalnya kita sebut sebagai SPC. Kemudian reaksi vertikal di sini kita sebut sebagai SCP. Ya, maka ini dikurangi dengan SCP kalikan dengan panjangnya SPC kali 6. Kemudian ini saat beban ini mau menimbulkan momen terhadap titik C dengan jarak di sini adalah 6 bagi 2 ya 3 gitu ya. Jadi 135 kali 3 dikurangi momen di sini ya. Momen MCB ini bernilai negatif ya. Ini bernilai negatif ya, minus 66. Ini minus 66. Oke, maka Anda akan dapatkan nilai SPJ. Oke, kalau nilai SPJ diketahui, maka Anda ambil sigma FY sama dengan 0, maka SPJ
plus ini SCP dikurangi beban 135 bersama dengan 0 ya. Ini diketahui, ini tidak diketahui, apa Anda dapatkan SCP sama dengan 35 kurangi SPC. Dan Anda dapatlah 62,54 kN. Ini ya. Begitu juga dengan member CD ya. Member CD ini Anda lihat tidak ada beban yang bekerja ya. Tidak ada beban luar yang bekerja, maka di sini akan lebih sederhana, ada momen CD nilai positif dan momen DC yang bernilai negatif. Ini momen CD dikurangi SCD ini adalah gaya vertikal atau gesernya, kurangi 4,5 panjang daripada baloknya, plus ini momen MTC. Oke, maka Anda akan dapatkan SCD sama dengan sekian. Kemudian Anda terapkan sigma vertikal sama dengan 0, maka akan dapatkan SDC sama dengan sekian. Oke. Kemudian kita tinjau join-joinnya ya. Tadi kita punya join B dan join C ya. Tadi untuk mendapatkan nilai reaksi di titik B dan titik C. Nah, kebetulan di sini kita sebut sebagai BY dan CY ya. Mohon maaf, istilahnya berbeda dengan saya gunakan tadi ya. Kita gunakan sesuai dengan yang ada di referensi ini. Ini adalah BY, ini adalah, maaf, ini adalah CY. Ya. Nah, BY ini sama dengan SBA, ya. Sekali lagi, ini ada reaksi vertikal ke atas, maka seolah-olah menjadi beban pada join ke bawah. Kemudian ini ada SPC ya, maka ada beban ke bawah sebesar MPC. Jadi BY ini sama dengan SBA plus SBC. Ya, begitu juga dengan yang ini. Ini ada beban vertikal SCP di sini ke atas, maka ini akan menjadi, ini ada reaksi vertikal ke atas SCP, maka ini akan menjadi beban di join ini ke bawah SCP. Begitu juga dengan yang ini akan ada beban vertikal yang disebut sebagai MCD, SCD, SCD. Maka di sini CY ini sama dengan SCP plus SCD. Ya. Oke, nah kemudian Anda bisa selesaikan nilai ini ya, BY dan CY. Kemudian ada reaksi di titik A ya. Nah, reaksi di titik A tadi kita ini sama dengan kalau tadi kita punya sudah menghitung SAP ya. Ini ya. Ini SAP. Kebetulan di sini di join ini hanya bertemu satu reaksi vertikal saja, maaf. Maka SAP ini sama dengan AY itu sendiri. Tadi pada titik ini hanya bertemu satu gaya dalam momen saja, MAP, maka MAP ini sama dengan momen yang bekerja di titik A. Ya, ini ya, momen B. Oke. Kemudian di titik D, itu adalah tajuk B juga, maka di sini reaksi vertikalnya ya, di titik D itu sama dengan STC, kemudian momen di D itu sama dengan momen DC. Ya. Kemudian Anda bisa dari nilai momen dan geser tadi bisa Anda eh, buat diagram gaya geser. Ini adalah diagram gaya gesernya. Diagram gaya gesernya. Kemudian ini adalah diagram momennya. Ya. Diagram momen.